Pemirsa, elit politik PDI Perjuangan Darbadi Duryanto mengingatkan Presiden untuk hati-hati terhadap manuver politik di dalam kabinet. Menurut anggota DPR fraksi PDI Perjuangan ini, kemungkinan ada beberapa pembantu atau menteri presiden yang bergerak mengejar kepentingan pemilu presiden mendatang. Hal senada juga disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dan untuk itu pemirsa, mereka meminta Presiden Joko Widodo menyiapkan rencana agar tidak ditelikung di tengah jalan. Siapa kemudian dimaksud hendak menelikung kekuasaan presiden itu? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada sejumlah narasumber, ada pakar politik Hanta Yuda. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Mas Hanta, kalau Mas Hanta sendiri melihatnya saat ini benar tidak menterinya tidak solid dan meninggalkan tanggung jawab demi 2024? Ya, pertama ini potensi rencana koalisi Pak Fadlizon dan Pak Kapitra ini terancam tidak jadi ini di Pilpres 2024. Presiden Gerindra yang santer terdengar juga berpotensi. Jadi begini, Sarah, menurut saya potensi menteri bermanuver itu tidak hanya kali ini, tapi pada era-era Pilpres sebelumnya itu sangat berpotensi kalau ada menteri yang ingin nyapres menimbulkan komplikasi politik di dalam internal kabinet. Karena apa? Kalau ada, itu tidak dilarang konstitusi tentunya. Tetapi kalau ada yang ingin nyapres, kemudian dia juga punya agenda kepartaiannya, kemudian punya agenda partai-partai titipan juga, tidak hanya ingin nyapres, itu berpotensi akan mengalami dualisme loyalitas. Loyalitasnya terbelah, fokusnya akan terpecah. Kalau itu terjadi, maka kinerja atau performa pemerintah juga akan terganggu. Lebih jauh dari itu, juga berpotensi terjadi friksi, bahkan turbulensi di internal pemerintahan, kabinet. Nah, kalau itu yang terjadi, maka itu berbahaya. Kita lihat kondisi pemerintahan itu akan mengalami katakanlah goyang, bermasalah, terancam, bukan hanya menghadapi masalah di eksternal, tapi juga jika ada friksi masalah di internal. Jadi saya kira Presiden, kita tidak bisa menunjuk satu yang ingin nyapres, tidak bisa hanya satu, misalnya Pak Prabowo akan menjadi capres. Mungkin banyak menteri-menteri lain memimpikan ingin menjadi calon presiden. Dan itu terjadi juga kita lihat ketika Pak SBY jadi menterinya Ibu Megawati, kemudian menjadi calon presiden, bahkan menang, dan seterusnya, itu juga menjadi catatan. Jadi saya kira Presiden harus dengan tegas melakukan evaluasi. Saya tidak hanya melihat satu dua figur, evaluasi secara ketat, loyalitas dan kinerja menteri. Kenapa? Kalau ada kinerja tentu harus ada basis teknokratik, selain soal publik dan politik, perimbangan politik. Nah, kalau soal loyalitas, maka harus dievaluasi bagaimana para menteri harus tegak lurus dengan visi misi presiden, program presiden. Lebih tinggi dari itu, tegak lurus dan setia pada konstitusi, setia kepada bangsa dan negara. Di bawahnya adalah program, visi misi presiden dan sebagainya. Baik. Nah, mereka ini bekerja dalam rangka untuk menyukseskan pemerintahan. Dan hati-hati, tidak hanya ini, nanti semakin dekat Pilpres, Pak Jokowi itu semakin lemah posisi politiknya. Baik, Mas Hanta. Bisa jadi ditinggal sendiri dan tersudut dalam arena politik konsentrasi 2024 karena beliau bukan capres lagi, beliau bukan ketua umum partai, SBY saja yang ketua umum Demokrat di 2014 yang lalu tidak memiliki peran yang besar, diusudut bahkan di luar arena Pilpres. Nah, kalau itu yang terjadi, Pak Jokowi juga sangat kemungkinan 2 tahun sebelum bahkan 1 tahun sebelum mengalami kesepian politik, akan ditinggal dan seterusnya. Sehingga ini agenda yang betul-betul harus dikawal untuk menyelesaikan pemerintahannya. Jadi kalau yang saya tangkap saat ini Mas Hanta bilang loyalitas seorang menteri lebih penting daripada kinerjanya untuk saat ini, begitu? Ya, gimana? Loyalitas seorang menteri lebih penting dibandingkan kinerjanya, kalau saya menangkap dari apa yang Mas Hanta... Dua-duanya penting, tidak bisa dipisahkan. Kalau kinerjanya tinggi, otomatis harus loyal. Kalau tidak loyal, bagaimana kinerjanya harus bisa tinggi? Tentu Presiden juga harus tegak lurus dengan konstitusi. Tidak boleh melanggar konstitusi sesuai dengan janji kampanyenya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kalau Presidennya komitmen pada janji politik, program-program visi misi dan konstitusi, para menterinya juga sama, berarti kan tegak lurus. Tapi kalau ada yang tersimpang, maka kedua-dua pasti bermasalah. Kalau ada tidak loyal, berarti kinerjanya pasti rendah. Dia punya agenda politik sendiri. Kalau dia loyal, kemudian kita anggap dia jadi dua-duanya harus dievaluasi. Loyalitas penting, kinerja kompetensinya juga penting. Karena menteri itu bertanggung jawab kepada presiden. Presiden bertanggung jawab kepada konstitusi, yaitu kepada rakyat. Jadi evaluasinya menyeluruh, Mas Alfat. Menurut saya, secara publik, bagaimana kepuasan publik kepada kinerja pemerintah, turunannya ada para menteri. Secara politik, soal perimbang kekuasaan dikurangi.
yang paling penting teknokratik, evaluasi bagaimana kinerja kerjanya, tapi juga harus loyal pada presiden dalam konteks ini. Artinya kriteria bagi presiden ini ketika mengganti menterinya itu apa? Ya, kalau saya kebutuhan reshuffle, saya tidak tahu kok setiap partai punya agenda. Ini mendesak, saya lebih melihat pada kebutuhan kinerja. Kinerja diperlukan reshuffle kabinet, apalagi menghadapi pandemi, soal koordinasi antar menteri, soal soliditas, soal kinerja, sehingga butuh evaluasi yang komprehensif. Sehingga ujungnya perlu reshuffle kabinet. Apa pertimbangannya? Pertimbangan presiden harus lebih besar dosisnya kinerja. Jadi kalau dosisnya kinerja, maka teknokratik. Basis utama instrumennya teknokratik. Kurangi dosis politiknya. Tapi juga soal loyalitas perlu dievaluasi. Tidak bisa dipisahkan antara kinerja dan loyalitas. Kalau loyal, kinerja performanya bagus, pasti kinerja menteri itu bagus. Baik, Mas Hanta, apakah dengan adanya reshuffle nanti juga akan menjamin presiden tidak akan tersandra dalam hal memilih menterinya yang baru begitu, jika kemungkinan ada reshuffle? Nah, itu yang tadi saya katakan, kalaupun ada reshuffle kabinet dan itu sudah kebutuhan, bukan lebih banyak pertimbangan politik. Kalau pertimbangan politik, soal pertimbangan politik, partai ini minta ditambah, kemudian pilihannya bukan pilihan presiden, pilihan ketua umum partai, itu tidak akan menyelesaikan menjawab persoalan, tidak akan meningkatkan kinerja pemerintah. Tapi bagaimana presiden mencari orang-orang yang capable, yang terbaik itu artinya dia punya kompetensi di bidangnya, punya kemampuan leadership dan manajerial, mengelola birokrasi yang sangat besar, komunikasi publiknya juga bagus, dan juga loyal pada visi misi presiden, bukan kepentingan politik presiden, pada visi misi, pada konstitusi dan program presiden. Itu yang penting menurut saya. Nah, sehingga karena kita sistem presidensial, hak sepenuhnya hak prerogatif presiden untuk menentukan mengangkat pembantu presiden. Jadi menteri itu dalam bahasa konstitusi kita adalah pembantu presiden. Kapanpun presiden ingin menggantinya, kapanpun presiden mau melakukan pergantian karena berbagai pertimbangan, itu haknya presiden. Dan partai presiden tidak perlu mengikuti alur atau didikte oleh partai politik. Partai mana, Bang? Tapi kita tidak bisa melarang partai kemudian punya keinginan partai A mau ini partai itu. Itu bagian dari dinamika politik. Tapi berpulang pada presiden. Apakah presiden melakukan reshuffle kabinet betul-betul untuk kepentingan meningkatkan kinerja, menunaikan janji politiknya, menunaikan konstitusi, atau terdikte oleh kepentingan partai politik. Mas Kalau yang terjadi kedua, menteri dari parpol mana yang harus di reshuffle? Nah, tidak itu juga pertimbangan dari partai, pertimbangan politik. Saya kinerja. Presiden harus punya basis teknokratik di bedah, mau dari partai atau non partai, apapun posisi di partai politik, ketua umum sekalipun presiden harus punya keberanian menggantinya kalau basisnya kinerja. Tapi apakah presiden berani untuk melakukan itu? Sehingga di periode kedua presiden yang sering mengulang mengatakan ini beban, berkoalisilah kepada rakyat, tinggalkan warisan politik untuk menunaikan janji-janji politik presiden. Kemudian kalau performanya bagus, tingkat kepuasan rakyat kepada presiden tinggi, dan itu akan positif. Dan saya kira, jadi dalam konteks ini, pertimbangan terpenting adalah dari mana dia mau dari partai dan non-partai. Saya termasuk yang tidak setuju membedakan antara partai dan profesional. Karena semuanya profesional mestinya. Profesional partai dan profesional non-partai. Dari partai mana? Ya, kalau keluarnya dari PDIP, sekalipun partainya Pak Jokowi, kinerjanya rendah, Pak Jokowi harus berani. Misalnya dari Gerindra atau dari partai lainnya, meskipun dia ketua umum ternyata kinerjanya tidak memenuhi, maka presiden harus berani. Karena presiden kan bertanggung jawab pada rakyat, kepada memegang pada konstitusi. Tidak ada menteri bertanggung jawab kepada rakyat, meskipun menteri sudah bertanggung jawab, itu tidak ada. Menteri bertanggung jawab kepada usernya, kepada presiden. Nah, karena itu presiden carilah para menteri yang betul-betul bisa menyukseskan agenda pemerintahan, yang bisa membantunya menyukseskan janji-janji kampanyenya ketika masa kampanye Pilpres. Itu yang paling penting bagi presiden. Kurangi friksi, turbulensi internal dan sebagainya. Ini saya kira ini leadership, ujian leadership presiden. Apakah presiden ingin mengikuti didikte oleh partai, kemudian ngikutin, nggak akan pernah selesai. Partai A dipenuhin, partai B tidak setuju. Karena itu keberanian dan berkoalisilah pada rakyat, berpegang teguh pada konstitusi, dan tunaikan janji kampanye. Tentu sekarang presiden juga didukung oleh 70% lebih kurang kekuatan di parlemen. Apa coba kurangnya? Ini tinggal untuk menyukseskan agenda pemerintahan, saya kira. Baik, terima kasih Bang Hanta.